untuk memahami wawasan Nusantara, ada sebuah penelitian yang sangat bagus tuh. Jadi penelitian ini, mencoba untuk memotret ya, tentang kontribusi tingkat pemahaman konsepsi wawasan Nusantara terhadap nasionalisme dan karakter kebangsaan ya. Kesimpulan dari penelitian ini adalah, orang yang, tingkat pemahamannya tinggi atau besar terhadap konsepsi wawasan Nusantara, maka dia berkorelasi positif dengan sikap nasionalisme dan karakter kebangsaan dia, ya. Jadi mereka yang memahami secara, kuat begitu konsepsi wawasan Nusantara, maka dia punya sikap nasionalisme yang tinggi dan punya karakter kebangsaan yang tinggi. Saya kira ini make sense ya, masuk akal. Kenapa? Kan seringkali ada ungkapan seperti ini, "Tak kenal maka tak sayang," ya, tak kenal maka tak cinta ya, "Tak kenal maka tak sayang maka tak cinta," begitu. Jadi kadangkala, rasa cinta kita terhadap, sebuah objek apapun itu ya, rasa sayang kita, rasa cinta kita ya, itu kan berawal dari seberapa kenal kita dengan objek tersebut, begitu. Nah, kenapa kita nggak cinta, nggak sayang, boleh jadi kita nggak begitu kenal. Ya, dengan objek tersebut begitu. Boleh jadi kita nggak begitu kenal dengan objek yang kita cintai, ya kan? Karena itu kalau dalam dalam kacamata cinta tanah air, nasionalisme dan lain sebagainya, ya salah satunya dipengaruhi seberapa kenal kita dengan bangsa kita, dengan negara kita. Nah, ini pentingnya wawasan Nusantara, karena wawasan Nusantara itu akhirnya kan mengajak kita untuk mengenal secara utuh, bangsa kita, negara kita. Apa kelebihannya, apa keunikannya, apa keunggulannya, ya. Nah, ketika kita mengenali secara utuh, mengenali secara lengkap, secara komprehensif terkait negara kita, bangsa kita, maka rasa cinta kita akan semakin besar, ya. Rasa cinta kita akan semakin besar, rasa sayang kita akan semakin besar, begitu. Walaupun saya kira ini bisa dibolak-balik ya. Jadi semakin kenal semakin cinta, ya semakin cinta kita, maka semakin besar juga semangat kita untuk mengenali, begitu. Akhirnya jadi lingkaran ya. Akhirnya kan jadi lingkaran. Awalnya kita kenal, gara-gara kenal kita jadi cinta, gara-gara cinta kita semakin mengenali, gara-gara semakin mengenali kita semakin mencintai, begitu. Akhirnya kan, apa namanya, jadi semacam, lingkaran begitu ya, yang akan terus membesar jadi semacam bola salju yang awalnya kecil terus tapi dia membesar 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 dan semakin besar ya. Nah, maka itu ya saya kira salah satu penting kenapa kita harus, apa namanya, berpikir ya, untuk memahami secara utuh wawasan Nusantara. Karena begini Bapak Ibu semua, dalam prinsip perbaikan itu kan ada 2 ya, dalam dalam perbaikan itu ada 2 prinsipnya. Prinsip yang pertama itu ada kekinian, prinsip yang kedua itu adalah kedisinian. Kekinian itu, ya jadi kalau mau berbuat baik ya, itu kan nggak kemarin atau besok, kalau mau berbuat baik ya sekarang, karena kan waktu yang kita punya itu sekarang. Waktu besok sama yang akan datang itu kan gaib ya, karena waktu yang kemarin, ya udah nggak bisa kita ambil lagi begitu, nggak bisa kita tarik lagi, waktu yang lewat ya udah akan semakin lewat, akan semakin jauh. Nah, sedangkan waktu di masa yang akan datang, waktu yang ada di depan kita, itu ya kita belum tentu bisa bertemu gitu, kita belum tentu bisa ketemu dengan masa depan. Ya, 1 detik dari sekarang atau 1 menit atau 1 jam dari sekarang kan kita nggak tahu. Itu kan, gaib ya, hanya Allah yang tahu apakah kita bisa sampai atau tidak. Walaupun ya tentu kita berharap ya, kita bisa hidup sampai besok, sampai lusa, sampai besoknya lagi, ya sampai bertahun-tahun lah ya. Sampai, ya kan tentu ya kita berharap usia kita panjang ya dan lain sebagainya. Nah itu satu, kekinian ya. Nah kalau faktor kedisinian, jadi ketika kita ingin berbuat baik, salah satu prinsip berbuat baik itu adalah ya di sini, bukan di tempat yang lain ya, bukan di sana, bukan di situ begitu, tapi di sini gitu. Makanya dalam konteks negara ya tentu, ketika kita ingin berbuat baik, maka prinsipnya adalah di sini, di Indonesia ya, begitu, di sini, di Indonesia. Nah, karena itulah kemudian karena kita ingin berbuat baik di Indonesia, maka mau tidak mau kita harus mengenal objek di mana produksi kebaikan itu kita mau munculkan begitu ya. Kita kan mau memperbaiki Indonesia, membuat Indonesia itu menjadi lebih baik ya kalau seperti, Muhammad Iqbal ya seorang filsuf dari, Pakistan ya. Dia mengatakan bahwa kerja seorang pemimpin itu kan seperti kerja mengubah hutan jadi, taman yang indah, mengubah tanah liat jadi patung gitu. Jadi, bagaimana kemudian kita ingin memperbaiki atau membuat Indonesia itu menjadi lebih baik ya, karena prinsip kebaikan itu di sini gitu. Karena itulah kemudian Bapak Ibu mau mau tidak mau akhirnya kita harus betul-betul mengenal gitu. Kita tidak akan bisa ya, memilih, kebijakan atau tindakan-tindakan yang tepat untuk Indonesia ya. Apa sih yang tepat untuk Indonesia, kalau kita tidak mengenal begitu, ya tidak mengenal Indonesia secara utuh ya, maka kebijakan-kebijakan kita menjadi tidak tepat ya. Kalau kita kemudian,
tidak kenal dengan Indonesia ya. Nah, karena itulah kemudian Bapak Ibu ya, kenapa kemudian kita harus semakin harus kenal ya dengan Indonesia ya, semakin kenal dengan Indonesia. Kenapa? Karena ketika kita semakin kenal, yang pertama tadi kita akan semakin sayang dan semakin cinta. Dan ketika kita semakin kenal dengan Indonesia ya, maka kita jadi tahu apa yang harus kita lakukan pada objek yang kita cintai. Jadi kalau kita kenal dengan Indonesia ya tentu akhirnya kita jadi tahu apa tindakan ya, apa kebijakan ya kalau kita sebagai seorang individu, apa tindakan yang harus kita lakukan. Tapi kalau kita adalah seorang pengambil kebijakan, apa kebijakan yang harus kita ambil untuk Indonesia, untuk objek yang kita cintai.